Saat kamu menolak, kamu harus mengharapkan akhir hari ini. Xiang Seng dengan cepat dipadatkan oleh True Origin di tangannya, dan gelombang ketakutan menyebar dari telapak tangannya, sehingga kabut hitam di sekitarnya bergetar. Xiang Yuan adalah keluarga yang sama dengan Xiang Seng. Keduanya bertemu secara kebetulan di lembah sungai. Dia selalu memperlakukan yang pertama sebagai adik laki-lakinya, dan bahkan menyerahkan tubuh pamungkasnya sendiri kepada yang terakhir. Dia juga berterima kasih kepada Xiang Seng dan Xiang Yuan, selalu ingin melakukan sesuatu untuk membalasnya. Ketika dia mendengar bahwa Qin Yichen mungkin telah mengusir orang keluar dari Baskom, Xiang Yuan sangat bersemangat sehingga dia pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk membalas kemakmuran. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sumber dari puncak alam bumi yang bermartabat akan ditanam di tangan Qin Yichen. Saudaraku, istirahatlah dengan tenang. Aku akan segera membalas dendam padamu. Xiang Seng bergumam. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dan kemudian, di telapak tangannya, gelombang True Origin yang kuat merobek kabut hitam, bersiul ke arah Qin Yichen. Orang ini tidak jauh lebih lemah dari Lion Likai. Merasakan momentum ini, kulit Qin Yichen juga sedikit kental. Dia menghela nafas dalam hatinya, dan tidak berani langsung mempedulikannya. Lengannya diletakkan di dadanya, dan cahaya keemasan menyebar. Bang! Ketika cahaya keemasan baru saja mengembun, ledakan terdengar. Setelah bersikeras tidak lebih dari 2 nafas pendek, cahaya keemasan 4 terciprat dan hancur, dan tubuh Qin Yichen juga diguncang oleh kekuatan yang sangat besar. Mundur. Sangat kuat. Merasakan perasaan masam dari lengan, mata Qin Yichen memiliki ekspresi muram yang muncul. Sepertinya dia masih meremehkan pembangkit tenaga listrik di daerah aliran sungai. Meskipun sama dengan Earth Realm Peak, kekuatan Xiang Seng lebih baik daripada Xiang Yuan. Jelas jauh lebih kuat. Meskipun paksaan pada yang terakhir lebih lemah dari Singa Likai yang dia hadapi, celah ini sudah sangat kecil, dan Xiang Seng tidak memiliki usaha keras. Jika dia mengerahkan tubuh pamungkas, saya khawatir Qin Yichen hanya bisa bertarung dengan putus asa. Apa? Melihat pukulannya sendiri, dia terpaksa mundur, memancarkan daya tarik di mata Seng. Tidak heran Xiang Yuan akan dikalahkan olehmu. Sepertinya kamu agak tidak biasa. Namun, warna aneh baru saja berlalu, dan segera, Xiang Er dicibir, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Merasakan rasa paksaan yang diunggah ke Seng Seng, kulit Han Yan sedikit berubah, dan dia dengan cemas menghadapi transmisi suara Qin Yichen. Qin Yichen juga tampaknya merasakan kesulitan Xiang Seng. Jika dia menghadapi yang terakhir di waktu normal, dia mungkin tidak terlalu takut, tapi ini tebing hitam, dan tidak ada apa-apa di sampingnya. Pusat kekuatan Earth Realm Peak ini melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Jika mereka bertindak keras, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan yang murah. Pergi. Qin Yichen melihat sekeliling dan menghela nafas, tubuhnya hanyut ke samping, dan tubuhnya tertutup kabut hitam dalam sekejap. Saat dia pergi, Han Yan tidak ragu-ragu, dan sosoknya mengikuti dari dekat. HMPH, apakah kamu masih ingin berlari di depanku? Melihat gerakan mereka, dia dicemooh ke arah Seng. Segera, dia melambaikan lengan bajunya, dan sesaat kabut hitam berjatuhan, dan 2 sosok samar-samar terlihat di antara mereka. Siu. Melihat kedua sosok itu dengan dingin, Seng menggerakkan pergelangan tangannya, memberi tanda di tangannya, dan menembak mereka dengan 1 telapak tangan. Sinar cahaya yang menyilaukan merobek kabut hitam, seperti kilat, menghadap ke belakang Qin Yichen. Akan kembali. Hati-hati. Merasakan gelombang berbahaya datang dari belakang, Han Yan dengan cepat mengingatkannya bahwa dia bisa merasakan bahwa gelombang kuat mengunci Qin Yichen dengan kuat, yang tidak bisa dia hentikan sama sekali. Tinggalkan itu. Adapun serangan ofensif dari belakang, Qin Yichen bahkan tidak mengembalikan kepalanya. Dia memberi minuman rendah dan kecepatannya sedikit lebih cepat lagi. Mencari kematian. Melihat orang ini hanya peduli untuk melarikan diri, bahkan berani mengabaikan serangannya, Xiang Seng mau tidak mau berkata sambil mencibir. Benar saja, dalam beberapa saat, serangannya telah menangkap siluet yang terus melarikan diri, dan saat kekuatan sihir akan jatuh, tubuh Qin Yichen tiba-tiba muncul baju besi kuno. Bang! Dengan suara keras, sosok Qin Yichen langsung diledakkan, dan di udara, sepertinya ada darah emas yang menetes. HMPH, seorang junior dari Earth Realm, yang juga mencoba menahan seranganku, benar-benar membawa kehancuran sendiri. Melihat adegan ini, Xiang Seng tidak bisa menahan senyum, dan ada kilatan keceriaan di matanya. Armor itu terlihat aneh. Di samping, Hemu mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Sua. Dan pada saat berikutnya, keceriaan di wajah Xiang Seng tiba-tiba mengeras, dan siluet yang dibombardir olehnya, setelah jeda ringan, keluar lagi dengan kekuatan besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Xiang Seng mau tak mau berubah drastis. Untuk kekuatan magisnya, dia sangat percaya diri. Bahkan jika pembangkit tenaga dari Earth Realm Peak akan menahan pukulan ini,
dia setidaknya akan terkena pukulan parah, dalam waktu singkat. Kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi di dalam. Namun, bocah ini seperti mayat hidup Xiao Qiang. Meskipun dia memuntahkan darah dan terbang keluar, tetapi setelah jeda ringan, dia berlari keluar lagi, seolah tidak menderita banyak luka. Armor itu sepertinya agak tidak biasa. Mata Hemu sedikit membeku, berbisik. Dan sementara mereka sedikit ragu-ragu, Qin Yichen dan Han Yan terus merumput ke arah tebing Heya. Siluet mereka menyerbu ke dalam kabut hitam satu demi satu, dan menghilang dalam sekejap. Mengejar. Melihat pemandangan ini, Xiang Sheng tenggelam. Dia bernyanyi dengan keras, dan tubuhnya bergerak, lalu melesat ke arah keduanya menghilang. Melihat ini, Hemu tidak ragu. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya, menembus kabut hitam, dan mengejar dua orang di depan mereka. Apakah itu karena Xiang Yuan atau karena baju besi kuno yang membuat mereka cemburu? Mereka tidak akan melepaskan Qin Yichen. Dan, yang lebih penting, mereka tidak dapat melihat kedua orang itu membobol diri mereka sendiri dan mencari tahu. Tempat aneh. Nak, kamu baik-baik saja? Di depan, Han Zeng bertanya pada Qin Yichen dengan sedikit khawatir. Dia merasa bahwa setelah dipukul oleh Xiang Hongzong, nafas yang terakhir tampak agak kacau. Meskipun dia tidak berhenti di situ, yang terakhir seharusnya mengalami trauma ringan. Qin Yichen hanya menggelengkan kepala tentang kekhawatiran Han Yan. Dia mengeluarkan beberapa pil, meminumnya melalui mulut, dan terus bergegas. Setelah melihat tindakannya, Han Yan sedikit terkejut. Dia sangat sadar bahwa ramuan ini tidak kalah dengan apa yang dia bawa bersamanya di kota Liutian dengan harga yang mahal. Namun, di mata yang terakhir, tapi seperti kacang biasa, bisa dimakan tanpa berkedip.